A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatan wa salaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat berikan salam pada baginda Nabi Yunal Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam halaqah tadabbur kali ini, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-205. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah. Sebutlah, ingatlah Tuhanmu di dalam dirimu tadarru'an, dengan rasa tunduk, wa khifah, dan rasa takut. Wa dunal jahri minal qawli, dengan tidak menjaharkan, mengeraskan, mengangkat dari suara-suara, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau atau kita menjadi orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini meminta kepada kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur rabbaka, berzikirlah, mengingat, ingatlah Allah Subhanahu wa taala, ingatlah Tuhanmu, fi nafsika, di dalam dirimu, tadarru'an wa khifah, kondisinya dengan penuh rasa tunduk dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dunal jahr minal qaul, tidak mengeraskan suara. Pada ayat ini memberi isyarat kepada kita bahwa ternyata zikir setidaknya secara umum terbagi kepada dua kondisi. Yang pertama yaitu mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jahar. Zikir jahar yaitu lafaz-lafaznya dibacakan lalu terdengar baik oleh kita dan orang lain. Dan ini sudah sama-sama kita ketahui bahwa zikir jahar dilakukan, dipraktekkan dalam banyak kesempatan. Yang kedua, ada zikir yang disebut dengan zikir dunal jahar atau zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Di ayat ini jelas Allah katakan wadhkur rabbaka fi nafsika, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Apa itu? Wadunal jahr, tidak kita mengangkat suara, bahkan ya, yang mungkin hanya kita yang mendengarkannya. Ini dua kondisi zikir atau wadhkur rabbaka, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat zikir jahar itu adalah zikir yang bagus tentunya, karena Rasulullah SAW juga melakukan zikir ini dan diikuti oleh para sahabat dan para ulama. Tetapi tentu zikir jahar mempunyai batasan-batasan tempat dan kondisi. Ada tempat-tempat yang kita memang dilarang melakukan zikir jahar, seperti kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan tasbih, tahmid di dalam tempat yang itu ada najis seperti toilet. Tentu tidak mungkin. Yang kedua, zikir jahar kadang kondisinya tidak memungkinkan. Misalnya di saat kita melayani konsumen kita, kalau kita adalah seorang pengusaha atau penjual, lalu di saat kita mengajarkan sesuatu kepada murid kita, maka kita tidak mungkin sekaligus dalam waktu yang bersamaan melakukan zikir jahar.
atau kita sedang melakukan aktivitas atau mendengar sesuatu yang sifatnya harus fokus, maka zikir jahar akan dibatasi oleh waktu dan kondisi. Berbeda dengan zikir khafi atau zikir dunal jahar minal qawli, zikir yang suaranya tidak dikeraskan dan itu letaknya fi nafsik, di dalam diri kita. Di toilet, mohon maaf kaum muslimin yang Allah muliakan, harusnya di dalam ruangan apapun, ya, terutama di tempat-tempat yang banyak najis itu, di toilet, kalau kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu itu membuat peluang bagi syaitan, karena itu adalah tempatnya syaitan, untuk membisikkan, memberikan was-was ke dalam diri kita. Maka di dalam tempat-tempat yang bisa jadi banyak di situ syaitannya, kita tetap harus melakukan zikir, tetapi zikirnya zikir khafi. Wadhkur rabbaka fi nafsika, kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kalbu kita. Lalu dalam kondisi-kondisi yang lain, misalnya bagi kita yang berjualan, berhadapan dengan konsumen, kita tetap diminta untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak? Karena ketika kita berjualan, bisa jadi nafsu atau keinginan-keinginan yang sifatnya negatif muncul dalam diri kita apabila kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita seorang guru, ketika mengajarkan sesuatu kepada murid kita, maka kita juga dituntut untuk berada di dalam zikrullah, agar ilmu yang kita berikan tentu menjadi berkah, menjadi cahaya penerang dalam kegelapan bagi murid-murid kita. Apalagi kalau kita sedang beraktivitas yang sifatnya berat dan itu membutuhkan fokus yang tinggi, maka rasa untuk berzikrullah selalu harus hadir di dalam diri kita. Maka ayat ini memberikan peluang bagi kita untuk melakukan zikrullah dalam semua kondisi, di semua tempat, sehingga tidak menjadi alasan bagi kita bahwa kita lupa dari pengawasan, lupa terhadap controlling Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita. Berikutnya kaum muslimin yang Allah muliakan, Allah meminta zikir khafi kita ini, zikir yang dunal jahar minal qawli, yang suaranya tidak boleh dikeraskan, yang letaknya fi nafsik, itu dalam kondisi tadarru'a wa khifah, dengan kondisi yang betul-betul tunduk, pasrah, dan penuh rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perasaan yang harus muncul di dalam setiap kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini menjawab dari pertanyaan-pertanyaan, kenapa banyak orang yang berzikir tetapi seakan-akan ia tidak merasakan kehadiran pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena zikirnya tidak fi nafsik, tidak di dalam dirinya, tidak di relung-relung kolbunya, dan zikirnya tidak tadarru'an wa khifah, tidak dengan penuh rasa ketundukan, kekhusyukan, pengharapan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berzikir yang tidak dengan kondisi itu, mereka seakan-akan menyebut segala sesuatu atau zikirnya seperti ungkapan-ungkapan biasa. Nah, inilah yang membuat diri kita tidak mampu merasakan, atau zikir kita tidak sampai kepada merasakan kehadiran pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini kembali mengingatkan kepada kita bagaimana kita untuk melatih, mau berriyadhah, membiasakan diri melakukan zikir fi nafsik di dalam diri kita dengan kondisi tadarru'a wa khifah. Maka bagi kita yang
memang sulit rasanya mungkin, atau di awal-awal kita belum mampu merasakan apa definisi tadarru'a wa khifah. Ini tentu bukan definisi yang hanya bisa digambarkan oleh lisan, tetapi ia adalah kondisi di dalam kolbu kita. Maka kita butuh kepada orang-orang yang memang mereka adalah ahlul dzikr. Sebagaimana kita diminta fas'al, untuk bertanya kepada ahlul dzikri, kepada orang-orang yang senantiasa hari-harinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk meng-cross check kira-kira zikir kita sudah tadarru'an wa khifah atau belum? Apakah kita betul-betul sudah melakukan zikir yang tunduk, pasrah, betul-betul totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, atau zikir kita masih sebatas zikir formalitas, atau itu hanya menjadi topeng di dalam ubudiyah kita? Kaum muslimin yang Allah muliakan, di akhir ayatnya Allah mengingatkan kepada kita, wala takum minal ghafilin. Jangan sampai kita menjadi orang yang ghaflah, orang yang lalai. Di sini Allah luar biasa memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita, bahwa kelemahan kita dalam berzikir adalah ghaflah. Kita lalai. Memang kita adalah makhluk yang lemah tentunya, tetapi di saat kelemahan itu ada yang disebabkan disengaja, ada yang menganggap remeh, bahkan menganggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Maka oleh karena itu kita harus mengecek, meng-cross check ke dalam diri, apakah dalam 24 jam. Ya, kalau di sini waktu digambarkan dengan al-ghudu wal asal, AM PM, di mana kalau di Arab itu dimulai dari semenjak terbitnya fajar sampai kepada tergelincirnya matahari. Malam dimulai semenjak tergelincirnya matahari waktu maghrib sampai terbitnya fajar. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ghaflah. Ghaflah dari apa? Lalai dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat yang bagaimana? Mengingat yang tadarru'an wa khifah. Mengingat dengan penuh rasa tunduk, dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting rasanya kita untuk melakukan latihan-latihan, mencari orang-orang yang memang menjadi teman dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada yang mengingatkan kita, ada yang mengevaluasi kita. Atau mungkin kita bisa bertanya kepada guru-guru kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, yang mana mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjadi ahlul dzikri, orang-orang yang hari-harinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tancapkan tadarru'an wa khifah di dalam diri kita. Tentu dengan cara kita berusaha wadhkur rabbaka fi nafsika, mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam kalbu kita. Kapan waktunya? Bil ghudu'i wal asal. Ini perumpamaan waktu, seakan-akan Allah mengatakan pagi hingga petang, ataupun pagi dan petang. Dan Allah melarang kita jangan sampai kita menjadi orang yang ghaflah, orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang akan muncul adalah kalbu akan diisi oleh sesuatu selain zikrullah. Dia akan diisi oleh perhiasan dunia, ia akan diisi oleh hawa dan nafsu, ia akan diisi oleh syaitan. Dan untuk mengeluarkan itu semua, maka kita harus melatih senantiasa mengisi kalbu kita dengan zikrullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan
dan kesempatan, dan kita didekatkan dengan orang-orang yang ahlu dzikri, mereka senantiasa mengisi waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.